Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 131. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Yuk dukung channel ini supaya bisa berkembang. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi yang tengah berada di bengkel saat itu telah selesai menelepon orang kepercayaannya. Kini Andi yang telah selesai melakukan kontak telepon kemudian kini dengan santainya membeli sebotol air mineral. Saat itu terlihat Franz terlihat menggerutu dan teman-teman Franz pun terlihat berbicara sendiri. Kelompok kecil itu terlihat menggerutu dan saling mengomel kepada Andi. Franz kini terlihat emosinya naik karena merasa disepelekan oleh pemuda yang menurut Franz adalah pemuda kelas rendah tersebut. Kali ini Franz terlihat mengepalkan tangannya dan terlihat menahan emosinya. Dan kini rupanya Franz terlihat mendekati Andi. Mana nih yang bawa uang kok belum datang? Jangan main-main ya kamu, kata Franz dengan terlihat begitu emosi kepada Andi. Tenang mas, ini baru 10 menit. Tadi aku bilang tidak lebih dari 1 jam, kata Andi dengan santainya. Baik, akan aku tunggu. Tapi lihat saja kalau kamu bohong, kata Franz kemudian. Franz kini kembali ke rombongan teman-temannya. Andi kali ini kemudian menghubungi Irwan melalui handphonenya. Halo Wan, aku butuh uang Wan 50 juta nih, urgent Wan, kata Andi sambil menyebutkan posisinya saat ini. Wan, kamu aku tunggu secepatnya ya, kata Andi kepada Wawan atau Irwan sahabat baiknya tersebut. Baik kan, kamu tunggu ya, aku segera meluncur ke sana, kata Wawan yang mengetahui kalau Andi membutuhkan bantuannya secepat mungkin. Dan kurang lebih 40 menit kemudian kini Andi dapat melihat mobil Wawan dari kejauhan. Mobil berwarna merah itu kemudian menepi. Dan ketika sang pengemudi mobil tersebut yang tak lain adalah Wawan. Wawan segera melihat lambaian tangan Andi dari kejauhan. Wawan kini kemudian turun dari mobilnya. Kedatangan Wawan tersebut ternyata menjadi perhatian Franz dan kawan-kawannya. Mereka sungguh tak menyangka kalau si cleaning service tersebut memanggil seseorang yang menurut mereka bukan orang sembarangan. Dan setelah Wawan turun dari mobilnya, kini Andi kemudian menceritakan hal yang tengah dihadapinya tersebut dan Andi hendak memberikan pelajaran kepada pemuda-pemuda tersebut. Dan kini Andi dan Wawan mendekati Franz dan teman-temannya. Saat inilah Franz terlihat wajahnya berbeda dan tidak segarang tadi. Siang Franz, kata Andi kepada Franz. Mas, ini aku udah ada uangnya, 50 juta kan katamu tadi? Wawan kemudian memberikan uang sebesar 50 juta kepada Andi dalam bentuk 5 bandel pecahan 100 ribu. Ini mas, coba hitung uangnya, kata Andi kepada Franz. Saat itulah Franz merasa tenggorokannya tercekat. Franz tidak tahu apa yang mesti diucapkan. Ini seperti bumerang buat Franz dan teman-temannya. Mereka sungguh tidak mengira jika ucapan main-main mereka tersebut akan berakibat sangat fatal bagi mereka. Bahkan kini teman-teman Franz merasa kebingungan ketika mereka melihat si cleaning service tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada Franz rekan mereka. Dan saat itu tanpa mereka sadari ada 3 mobil mewah dan sebuah mobil bak terbuka dan berhenti tak jauh dari tempat tersebut. Rupanya mereka adalah orang kepercayaan Andi beserta dengan beberapa orang anak buahnya.
Kini pimpinan dari kelompok tersebut yang bernama Pak Tony kemudian mendekati Andi. "Selamat sore Tuan Muda, apa yang harus saya lakukan Tuan Muda?" kata Pak Tony kepada Andi. Andi kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Pak Tony. Kini terlihat beberapa orang anak buah Pak Tony dan beberapa petugas keamanan yang dibawa. Pak Tony terlihat begitu emosi mendengar apa yang diceritakan oleh Andi. Sementara itu Wawan kini terlihat mendekati Franz. "Gimana Mas? Apakah uangnya kurang? Kalau kurang biar aku tambahin kekurangannya. Dan jika sudah cukup bagaimana kalau motormu kami naikkan ke mobil itu?" kata Wawan sambil menunjuk ke arah mobil bak terbuka. "Kebetulan mobil bak terbuka juga sudah datang kok Mas," kata Wawan kepada Franz. Wawan saat itu juga berpikir mungkin sekali-kali pemuda-pemuda sombong seperti ini memang harus dikerjai juga, biar tidak semakin menjadi-jadi ke depannya. Sementara itu beberapa pengawal yang menyertai Pak Tony kini berdiri dan menunggu perintah dari atasan mereka. Pak Tony kemudian berkata kepada Andi, "Bagaimana ini Tuan Muda? Kita tidak punya banyak waktu. Motornya biar dinaikkan dulu ke mobil bak terbuka ya," kata Pak Tony terlihat begitu serius. Saat itu Pak Tony sebenarnya pingin tertawa ketika melihat wajah beberapa pemuda itu. Mereka terlihat pucat dan tidak satu pun dari mereka yang bisa berkata-kata. Andi kemudian berkata kepada Franz, "Franz, bagaimana ini masalah BPK-nya dan steknya?" Mendengar ucapan Andi tersebut, Franz kemudian menyerahkan STNK dari motornya dan motor milik teman-temannya. Tampak beberapa teman Franz pucat pasi dan terlihat putus asa apalagi saat mereka melihat motor mereka dinaikkan ke sebuah mobil bak terbuka. "Begini Franz, ini uangnya aku kasih kamu 30 juta dulu dan 20-nya kamu ambil besok ya. Sambil bawa BPK-nya ke alamat ini," kata Andi sambil memberikan kartu nama alamat kantor Pak Tony. Wajah Franz saat itu terlihat pucat dan tak menyangka ternyata dirinya kini berhadapan dengan seorang pemuda yang levelnya jauh di atas perkiraannya. Franz juga begitu takjub ketika melihat orang-orang itu begitu menghormati si Kleang servis yang beberapa saat lalu begitu mereka remehkan. Andi kemudian meminta kepada pemilik bengkel tersebut untuk membetulkan motor miliknya dan akan diambil esok hari. Andi sore itu kemudian menaiki mobil milik Wawan dan saat itu Andi melihat wajah-wajah pucat beberapa pemuda yang tadi telah melecehkan dirinya. Andi kemudian meminta Wawan untuk pulang saja sedangkan Pak Tony dan anak buahnya kini kembali ke perusahaan dengan membawa 5 motor milik beberapa pemuda itu. Dan ketika itulah sebuah keributan kecil terjadi di antara para pemuda tersebut. Mereka begitu panik dan menyalahkan Franz atas kejadian tersebut. Mereka ternyata begitu takut bagaimana jika nanti orang tua mereka menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik mereka tersebut. Rupanya saat ini kelima motor tersebut telah diangkut dan Andi juga kemudian telah meninggalkan tempat itu beserta dengan Irwan untuk pulang ke rumahnya. Jam telah menunjukkan pukul 5 sore ketika Andi dan Irwan sampai ke rumahnya. Inilah hari tercepat Wawan dan Andi sampai ke rumahnya. Biasanya Wawan sekitar jam setengah 6 sore baru sampai ke rumahnya. Sore itu Wawan kemudian berbicara dengan Andi di ruang tamu. Kini terlihat mereka telah duduk santai. Saat ini rekan-rekan mereka yang tinggal di rumah tersebut belum pulang sehingga otomatis pembicaraan mereka tidak ada yang mendengarkan. "An, bagaimana dengan motor-motor tadi? Mau kamu apakan An motor itu? Kasihan mereka An,"
Mata di wajah mereka terlihat begitu pucat. "Masa kamu tega sihan sama mereka?" kata Wawan. Mendengar perkataan Wawan tersebut, Andi kemudian berkata, "Iya Wan, aku sih berharap motor itu mereka ambil, tapi harganya mau aku naikkan. Biar uang kelebihannya untuk beramal pada orang yang lebih membutuhkan. Kayaknya pemuda-pemuda seperti itu harus kita ajari berawal deh Wan," kata Andi sambil tersenyum. "Wah, boleh juga Tuhan. Aku ada kenalan, pasti asuhan ruangnya kita kasih saja kepada merekaan," kata Wawan terlihat bersemangat. "Wah, bagus itu Wan, aku setuju," kata Andi sambil mengacungkan jempol tangannya. "Wah, jahat juga kamu Wan. Tapi ada sisi baiknya kok. Kita ngajarin orang sombong untuk beramal," kata Wawan sambil tertawa. Dan kini Andi pun ikut tertawa. Tiba-tiba handphone milik Andi berdering. Dan ketika Andi mengangkat handphonenya, kini terdengar suara seorang pria. Ternyata itu adalah suara dari Franz. "Halo, selamat sore, apakah ini Andi ya?" tanya Franz di telepon. "Iya Franz, ini aku Andi. Ada apa ya Franz? Jam berapa Franz besok kamu antar BPK-nya ya? Biar aku hubungi orangku kalau kamu mau datang ke perusahaan tempatnya bekerja. Orang yang tadi bicara sama kamu adalah pimpinan di sana Franz. Jadi kamu pasti bisa ketemu," kata Andi masih dengan nada santai. Franz kini lidahnya terasa keluh ketika mendengar kalimat dari Andi tersebut. Dan kini Franz dapat menebak jika Andi pastilah pemilik perusahaan tersebut. "Bagaimana kalau kita damai saja An? Uang 30 jutanya aku kembalikan saja besok dan aku mohon maaf atas kesalahanku yang tadi," kata Franz dengan kata-kata yang sudah lebih lunak dari siang tadi. "Itu bisa dibicarakan besok Franz, asal besok kamu bawa dulu BPKB. Atau bagaimana kalau kamu menebus 100 juta Franz?" kata Andi kini terlihat lebih santai. "Iya An, aku akan berbicara dulu dengan teman-temanku dulu ya," kata Franz dan kemudian menutup teleponnya. Franz kali ini benar-benar merasa terpojok, apalagi semua kawan-kawannya kini turut menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Dan untuk datang ke perusahaan tersebut Franz juga merasa begitu berat karena Franz merasa khawatir dengan balasan Andi dan orang-orangnya. Andi pastilah bukan orang sembarangan. Dan Franz merasa kalau Andi memang bukan levelnya. Level Andi jauh di atas dirinya. Jadi pasti dengan mudahnya Andi bisa melakukan apapun terhadap dirinya. Dan baru kali ini Franz merasa tidak ada apa-apanya di hadapan pemuda yang seusia dengan dirinya tersebut. Dan saat ini Franz merasa begitu malu ketika mengingat apa yang telah dilakukannya kepada Andi. Pantas saja Andi saat itu terlihat sangat tenang dan tidak terpengaruh dengan tindakan mereka. Mungkin bagi Andi dirinya dan teman-temannya memang tidak pantas untuk difikirkan. Mereka terlalu kecil untuk difikirkan oleh Andi. Kini Franz terlihat begitu galau dan berpikir beberapa kali untuk besok pergi ke tempat yang telah disepakati. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 131. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada yang lain. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar di kolom komentar untuk kemajuan channel dan cerita ini. Terima kasih.